Jumlah tersangka kasus tewasnya Prada Lucky Capril Saputra Namo bertambah menjadi 20 orang. Ke-20 anggota TNI yang ditetapkan tersangka tersebut langsung menjalani penahanan. Sebanyak 20 prajurit TNI telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan terkait kasus tewasnya prajurit 2 Lucky Capril Saputra Namo. Satu dari 20 tersangka diketahui merupakan seorang perwira. Saat ini, ke-20 tersangka telah menjalani pemeriksaan intensif oleh pihak Detasemen Polisi Militer Kodam Udayana. Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Pik Budiakto menyatakan segera menghadap Panglima TNI dan Kasat untuk menyampaikan pengusutan dan tindak lanjut kasus ini. Selanjutnya proses hukum akan dilanjutkan dengan gelar rekonstruksi kasus serta pemeriksaan lanjutan. Seluruhnya 20 tersangka yang sudah ditahan dan kemudian akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan selanjutnya. Di antara 20 itu apakah ada perwira, Jenderal? Ada satu orang perwira. Oke. Boleh tahu inisialnya, Jenderal? Nanti oleh penyidik yang akan menyampaikan. Dan selanjutnya proses ini sedang berlangsung dan saya secepatnya akan... Sersan Mayor Christian Namo, prajurit TNI, tak bisa menyembunyikan amarah melihat putranya Prada Lucky Capril Saputra Namo meninggal akibat diduga dianiaya seniornya. Ayah Lucky menyampaikan untuk pelaku dihukum mati dan dipecat. Masa udah tahu dari berapa hari anak saya meninggal, dokter forensik soalnya ada, bubarkan ini rumah sakit. Saya ekstrim demi kebenaran, ingat baik-baik. Kematian Prada Lucky membuat seluruh anggota keluarganya terpukul, apalagi Prada Lucky baru 2 bulan menjadi tentara. Prada Lucky menyelesaikan pendidikannya pada bulan Mei 2025 lalu, kemudian ditugaskan di Batalion TP 834 Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Di markas itulah Prada Lucky diduga dianiaya oleh seniornya hingga menghembuskan napas terakhir. Pikul, saya tanggung jawab. Pikul! Pikul! Wah, Pikul! Saya yang komando sekarang. Ini mayat anak saya. Pikul, keluarkan. Informasi itu didapatkan saat ibu kandung korban ke rumah sakit dan mendapatkan tubuh Prada Lucky mengalami luka lebam, luka sayatan, hingga memar di rusuk bagian kiri. Melihat kondisi almarhum Prada Lucky seperti itu, ayah Prada Lucky yang juga seorang anggota TNI menuntut keadilan. Serma Christian Namo tidak takut menghadapi apapun, bahkan ia rela mempertaruhkan nyawa demi keadilan untuk putranya. Selain itu, ayah Prada Lucky meminta para pelaku yang membuat anaknya tewas harus mendapatkan hukuman mati dan pecat. Kemarin jenazah Prada Lucky Capril Saputra diserahkan ke TNI untuk dimakamkan secara militer. Prosesi pemakaman berlangsung hikmat, diawali dengan ibadah pemakaman di rumah duka Asrama Tentara Kuanino, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Lantik Letjen Tandio Budi Revita sebagai Wakil Panglima TNI dan naik pangkat 1 tingkat menjadi Jenderal. Pelantikan ini menjadi momen bersejarah karena jabatan Wakil Panglima TNI tidak pernah diisi selama hampir 25 tahun. Wakil Panglima TNI kepada Jenderal TNI Tandio Budi. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Wakil Panglima TNI Jenderal Tandio Budi Revita. Pelantikan Wakil Panglima TNI Jenderal Tandio Budi Revita digelar dalam rangkaian upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sebelum dilantik, Wakil Panglima TNI Tandio Budi Revita menjabat Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat dengan pangkat Letjen. Pelantikan ini menjadi momen bersejarah karena jabatan Wakil Panglima TNI kosong selama hampir 25 tahun. Dengan diangkat menjadi Wakil Panglima TNI, pangkat Letjen Tandio Budi Revita naik 1 tingkat menjadi Jenderal Bintang 4. Tandio telah 30 tahun bertugas di militer. Jenderal TNI Tandio Budi Revita lahir di Surakarta 21 Februari 1969. Tandio merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1991. Ia berasal dari keluarga militer dan pendidik. Ayahnya merupakan seorang guru, sementara kakaknya, Majen Purnawirawan Nugroho Budi Wiryanto, pernah menjabat sebagai Pangdam 3 Siliwangi. Wakil Panglima TNI Jenderal Tandio Budi Revita pernah menduduki sejumlah jabatan. Terakhir ia menjabat sebagai Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat
Sebelumnya, ia menjabat sebagai Pangdam 4 Diponegoro, Kepala Badan Diklat Kementerian Pertahanan RI, dan Direktur Bela Negara Dirjen Potensi Pertahanan Kemenhan RI. Selain melantik Wakil Panglima TNI, Presiden Prabowo juga melantik 3 Panglima Pasukan Elit TNI. Ketiga Panglima Komando Tempur adalah Letjen John Afriandi sebagai Panglima Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat, kemudian Letjen Endi Supardi sebagai Panglima Korps Marinir TNI Angkatan Laut, dan Marsdia TNI Denny Muiz sebagai Panglima Korps Pasukan Gerak Cepat TNI Angkatan Udara. Sebelumnya pucuk pimpinan ketiga satuan elit TNI ini dijabat perwira tinggi bintang 2 dengan sebutan komandan. Kini dipimpin oleh perwira tinggi bintang 3 dengan sebutan panglima. Presiden Prabowo tidak hanya melantik Wakil Panglima TNI, tapi juga membentuk satuan baru strategis seperti Kodam dan Kodal, membentuk 1 Komando Operasi Udara, 6 Grup Kopassus, 20 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan, 100 Batalion Infanteri TP, 1 Resimen Korps Pasukan Gerak Cepat Paskas Koopsut, 5 Batalion Infanteri Marinir, 5 Batalion Kopasgat. Apa urgensi dari pembentukan 6 Kodam dan puluhan satuan teritorial? Kita akan membahasnya bersama pengamat militer Slamet Ginting. Selamat sore, Bang Slamet. Ya, selamat sore, Bung David. Ya, selamat sore. Bang, ini saya mau tanya soal diisinya kembali Wakil Panglima TNI. Kalau menurut Anda ini setelah 025 tahun, perannya apa nanti itu, Pak? Ya, ini memang sesuatu yang sudah 25 tahun tidak diisi. Nah, bersamaan dengan validasi organisasi TNI besar-besaran ini, dan kita juga sedang mengembangkan hardware dan software. Hardware-nya itu alat utama sistem senjata, kita sedang membeli dan sedang membangun agar persenjataan kita menjadi persenjataan yang modern, dan tapi itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Karena itu software-nya adalah dengan memperbanyak personil militer. Karena itu pengembangan organisasi militer ini dengan naiknya status sejumlah satuan seperti Kopassus yang semula dipimpin bintang 2 menjadi bintang 3, begitu juga dengan Korps Marinir dan Korps Pasukan Gerak Cepat Angkatan Udara, otomatis kemudian banyak sekali pimpinan yang berada di bawah Panglima TNI itu posisinya menjadi bintang 3, misalnya dari Pangkopgab Wilhan ada 1, 2, 3, kemudian juga ada Panglima Komando Armada RI yang membawahi Koarmada 1, 2, 3, begitu juga dengan Kostrat, ada Divisi 1, 2, 3, juga sekarang Komando Operasi Udara Nasional yang membawahi 3 Kodal, Komando Daerah Udara. Belum lagi kemudian di lingkungan lembaga pendidikan, baik itu Sesko TNI, kemudian Danjen Akademi TNI, begitu banyak yang harus ditangani oleh Panglima TNI. Karena itu menurut saya memang perlu posisi Wakil Panglima TNI untuk membagi tugas, karena posisi Panglima TNI ini sangat strategis, di mana di Mabes Angkatan itu semuanya ada. Kepala Staf Angkatan Darat, ada Wakil Kepala Staf Angkatan Darat. Angkatan Laut juga gitu, ada Kasal, ada Wakil Kasal. Kasau, ada Wakil Kasau. Nah, ini tidak cukup dibantu oleh Panglima TNI, tidak cukup dibantu oleh Kepala Staf Umum TNI, tapi juga perlu dibantu oleh Wakil Panglima TNI yang kemudian salah satu tugasnya adalah menyinkronkan tugas-tugas terutama operasi gabungan yang memerlukan
koordinasi yang sangat detail dan itu harus bisa ditangani oleh perwira yang posisinya adalah posisi bintang 4. Maka pengadaan atau kebutuhan untuk menjadikan jabatan Wakil Panglima TNI ini diresmikan ya sudah semestinya. Karena tapi apa enggak ini Pak nanti apa memberikan kesan tahun 2019 juga sudah ada posisi tersebut ya. Apakah nanti nggak akan memberikan kesan matahari kembar gitu? Saya kira tidak. Di dalam lingkungan TNI itu semua rigid ya, bahwa unsur komando itu akan selalu dipimpin oleh komando atas. Jadi semuanya loyalitasnya tidak ada loyalitas ganda. Sebagaimana Pangdam juga kemudian panglima-panglima lainnya itu selalu tegak lurus pada posisi teratas. Loyalitas di dalam tubuh militer itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar-menawar. Jadi kalau seperti kepala staf itu dia harus kemana laporannya kalau memang apalagi jika pas Panglima mungkin lagi ke luar negeri. Apakah lapornya ke Wakil Panglima atau bagaimana biasanya tuh? Ya tentu saja Kepala Staf itu bertanggung jawab kepada Panglima TNI. Tapi kalau Panglima TNI sedang ke luar negeri, pendelegasian itu bisa diserahkan kepada Wakil Panglima TNI. Karena ini adalah pembagian tugas. Kalau sebelumnya, kalau tidak ada Wakil Panglima TNI, biasanya Panglima keluar, maka akan ada di antara Kepala Staf Angkatan yang paling tua itu akan didelegasikan sebagai pengganti sementara posisi Panglima TNI. Tapi dengan adanya Wakil Panglima TNI, otomatis Wakil Panglima TNI itu akan mengkoordinasikan kebutuhan dan juga Kepala Staf bisa melaporkan, bisa mengkoordinasikan. Karena kalau kita lihat posisi kepangkatannya itu ada garis merah, berarti dia juga punya unsur komando yang harus dihormati. Berbeda dengan Kepala Staf Angkatan atau Kepala Staf Umum yang dia tidak punya kewenangan komando. Gitu. Pak, ini kalau soal Wakil Panglima ini juga diambil dari Angkatan Darat, sementara ada matra lain, ada udara, ada laut. Ini juga jadi pertanyaan, kenapa nggak memilih matra yang lain juga gitu jadi Wakil Panglima? Ya, saya kira ini keputusan prerogatif Presiden ya. Jadi dia mau tempatkan itu Angkatan Darat, Angkatan Laut atau Angkatan Udara itu hak Presiden. Dan kalau kita lihat yang paling penting justru adalah bagaimana Presiden percaya betul dengan pejabat yang bersangkutan. Karena memang kalau dilihat dari jumlahnya, jumlah personil Angkatan Darat itu jauh lebih besar, sekalipun Angkatan Laut dan Angkatan Udara digabungkan, Angkatan Darat masih 3 kali lipat besarnya dari organisasi Angkatan Laut maupun Angkatan Udara. Apalagi dengan rencana kemarin dibentuk 6 kodam baru dan nantinya akan dibentuk menjadi 37 kodam, artinya di seluruh provinsi Indonesia ada kodam, dan juga pembangunan batalion infanteri teritorial pembangunan ini tentu saja membutuhkan penanganan yang lebih serius. Seperti saya bilang tadi, kita lebih mengedepankan software, maka kemudian kebutuhan untuk memperbanyak personil militer ini masuk akal kalau kemudian dalam kondisi seperti sekarang Wakil Panglima TNI berasal dari Angkatan Darat juga. Baik, lalu kalau bicara soal tadi ada pembentukan kodam, ya kodau juga di berbagai daerah, ada 6 kalau tidak salah, plus apa yang tadi beberapa infanteri juga dibangun. Apakah yang dilakukan Presiden Prabowo ini merupakan sebuah langkah yang tepat di tengah ketidakpastian keamanan global, atau justru nanti malah akan backfire ke pembiayaannya juga kan cukup besar begitu? Ya, otomatis jumlah penduduk kita 280 juta jiwa, sementara jumlah personil militer kita 400.000. Dan ini tentu saja
menjadi persoalan tersendiri. Kita dengan negara kepulauan yang memiliki 17.000 pulau dan juga panjang pantai kita terpanjang kedua setelah Kanada di dunia, maka saya kira wajar untuk mengembangkan jumlah personil kita. Menurut saya idealnya adalah 1% dari jumlah penduduk, karena itu idealnya adalah 2,8 juta personil militer kita. Sementara kita di angka berapa ya jumlahnya saat ini? Ya, sementara kalau sekarang dalam digabung sekarang semua hanya sekitar 400 ribuan. Hanya 400 ribu ya? Digabung dengan polisi ya total baru 1 juta. Ini masih jauh dari ya? negara-negara lain seperti Korea Utara misalnya, Pakistan yang jumlah penduduknya di bawah kita, tapi jumlah personil militernya jauh lebih banyak, begitu juga dengan alat utama sistem senjata. Jadi memang di tengah situasi geopolitik global yang tidak baik-baik saja, semua negara itu sedang mengembangkan pertahanannya, baik itu anggaran belanjanya maupun juga wajib militer dihidupkan kembali. Nah, PDB kita ini di bawah 1%, sementara negara-negara lain sudah 2-4%. Karena itu kita akan terus membangun kekuatan militer Indonesia di tengah situasi yang tidak baik-baik saja begitu. Ya baik, saya sedikit menjabarkan nih, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 6 komando daerah militer Kodam baru dalam upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Pusdiklat Pasus, Kopassus Batu Jajar, Bandung Barat. Nah, ke-6 Kodam baru yang diresmikan adalah Kodam 19 Tuanku Tambusai, meliputi daerah Riau dan Kepri, dipimpin Maijen TNI Agus Hadi Waluyo. Kemudian ada Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol, meliputi Padang dan Jambi, dipimpin Maijen TNI Arif Gajah Mada. Lalu Kodam 21 Radin Inten, meliputi Lampung dan Bengkulu, dipimpin Maijen TNI Kristomei Sianturi. Kodam 22 Tambun Bungai, meliputi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, dipimpin Maijen TNI Zainul Arifin. Dan Kodam 23 Palakawira, meliputi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat, yang dipimpin Maijen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar. Serta Kodam 24 Mandala Trikora, meliputi wilayah Merauke, yang dipimpin Maijen TNI Luki Afianto. Nah, kembali lagi saya ke Bang Slamet, itu biaya dengan dengan penambahan segini banyak, apakah Anda melihat ini akan mampu gitu? Karena tentu harus akan merekrut prajurit-prajurit baru, bahkan tadi targetnya minimal 1% dari jumlah penduduk. Iya, itu saran saya, paling tidak 1% dari jumlah penduduk di Indonesia. Nah, tentu saja ini adalah peningkatan status dari sebelumnya Korem ditingkatkan menjadi Kodam, bukan membuat Kodam baru sebenarnya, cuma naik status aja, naik kelas. Nah, ini memang tidak masuk akal di provinsi yang besar seperti Sumatera Barat dan Jambi. Tidak ada Kodam, maka ini untuk sementara disatukan dulu Sumatera Barat dengan Jambi. Juga Kepulauan Riau dan Riau dijadikan satu, Lampung dan Bengkulu dijadikan satu, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah jadi satu. Begitu juga Sulawesi Tengah dan juga Sulawesi Barat, termasuk kemudian di Merauke serta Papua Selatan. Saya kira nantinya memang akan dibangun 37 Kodam, dan pembangunan batalion infanteri teritorial pembangunan itu untuk mengisi ruang-ruang kosong. Karena tidak semua kabupaten kota di Indonesia itu memiliki batalion. Padahal Kodam ini ditujukan untuk menghadapi ancaman dari luar. Kita butuh pangkalan militer untuk pangkalan pertahanan. Karena itu tapi apa harus selalu semua wilayah harus ada kodamnya begitu? Lumbung pangan antara lain begitu. Ya, apa harus ada kodam begitu di seluruh provinsi? Ya, betul, karena ciri khas Indonesia adalah kewilayahan, di mana dalam sistem pertahanan keamanan rakyat semesta kita menghadapi bagaimana
perang semesta itu betul-betul kita hadapi dengan TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Jadi komando kewilayahan ini memang ciri khas Indonesia. Maka seperti Lanal, Pangkalan Angkatan Laut juga ditingkatkan statusnya menjadi Komando Daerah Angkatan Laut. Begitu juga Angkatan Udara sekarang dihidupkan kembali Komando Daerah Udara. Dan itu semuanya untuk menjangkau dan untuk mendekatkan TNI dengan rakyat begitu. Jadi ini salah satu strategi distribusi kekuatan TNI ya di sejumlah daerah, di setiap daerah sehingga sesuai dengan ciri khas Indonesia. Ini untuk mengamankan wilayah khususnya perbatasan dan daerah rawan konflik ya. Persis, makanya juga dengan peningkatan pasukan-pasukan khusus itu ditingkatkan karena memang kita sedang menghadapi situasi perang asimetris, perang hibrida, perang drone dan lain-lain sehingga mereka harus ditingkatkan agar rentang kendalinya juga tidak terlalu jauh dari Panglima TNI kepada komando-komando operasi satuan tempur utama itu. Maka ketiganya Kopassus, Korps Marinir, Korps Pasgat dan juga Kostrat itu akan menjadi ujung terdepan di dalam menghadapi situasi ancaman perang kita, dan Kodam itu menyiapkan basis-basis perlawanan sesuai dengan wilayah masing-masing begitu. Ya, ini memang kalau bicara soal Kodam baru dibentuk dan bahkan nanti akan ada 37 Kodam baru. Nah, ini sejauh mana ini kesiapan kita atau TNI atau bahkan keuangan negara untuk peralatan dan infrastruktur yang mendukung satuan yang baru dibentuk ini? Kalau sekarang ini maksudnya, posisinya sekarang bukan nanti, tapi kan ini dibentuk nih. Nah, situasinya memang kita harus memilih skala prioritas di mana tantangannya. Apakah pendidikan didahulukan? Apakah pertahanan didahulukan? Saya kira kita harus melihat potensi ancaman ketika sudah 40 tahun potensi atau anggaran pertahanan itu dikecilkan. Dulu tahun 1984-1985 TNI melakukan reorganisasi besar-besaran di mana Kogab Wilhan ada 1, 2, 3, 4, 5 dipotong jadi 4, dipotong jadi 3, bahkan ditiadakan pada tahun 85. Maka sekarang kita munculkan kembali untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kita serius untuk menjaga kedaulatan negara kita. Masalah keuangan, PDB kita seperti saya bilang tadi, rata-rata dunia itu sudah sampai 3-4% ya. Kita di bawah 1%, dan anggaran pertahanan kita itu justru lebih kecil daripada anggaran kepolisian. Sementara anggaran pertahanan itu dibagi 5 pos. Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, Mabes Angkatan Darat, Mabes Angkatan Laut, dan Mabes Angkatan Udara. Karena itu kita harus melihat segala macam potensi ancamannya, dan kalau memang situasi mengharuskan anggaran pertahanan diperbesar, kemudian anggaran infrastruktur dikurangi, itu juga masuk akal. Tinggal bagaimana pemerintah menjelaskan kepada kita penggunaan APBN itu harus transparan dan untuk mewujudkan TNI kita menjadi militer yang profesional begitu. Baik, kita simak dulu pernyataan Presiden Prabowo berikut ini, pemirsa. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini, hari Minggu, tanggal 10 Agustus tahun 2025, saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan 6 komando daerah militer, 14 komando daerah angkatan laut, 3 komando daerah angkatan udara, 1 komando operasi udara, 6 grup komando pasukan khusus, 20 brigade teritorial pembangunan, 1 brigade infanteri marinir, 1 resimen korps pasukan gerak cepat, 100 batalion teritorial pembangunan,
5 Batalion Infanteri Marinir, 5 Batalion Komando Korps Pasukan Gerak Cepat. Baik, Bang Slamet, jadi tadi kita sudah dengarkan juga detailnya apa saja yang dibentuk. Dan kalau bicara soal pembentukan ini, reorganisasi ini, apakah ini merupakan sebuah respon dari situasi global yang kita lihat ada perang di mana-mana, bahkan semakin arahnya itu semakin ke arah Asia gitu. Jadi apakah ini memang sebuah respon dari keadaan geopolitik, atau memang ini merupakan strategi jangka panjang begitu? Ya, tentu saja sejak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan sudah merencanakan hal ini. Jadi bukan semata-mata ada situasi geopolitik global yang tidak baik-baik saja, tapi emang ini sudah perencanaan yang jauh hari dilakukan, bahwa kita harus kembali membangun kekuatan militer, dan kalau perlu seperti ketika kita menghadapi Belanda pada saat merebut Irian Barat itu, kita adalah negara belahan selatan dunia yang terkuat dari sisi militernya. Kita tentu saja mempunyai pengalaman seperti Presiden Prabowo mengatakan bahwa kita lebih baik mati daripada dijajah kembali. Kita ingat bahwa setelah kita dijajah oleh Belanda, kemudian masuk lagi Jepang pada tahun 1942, artinya Indonesia selalu menjadi incaran. Setelah Jepang juga takluk dari sekutu pada tahun 1945, ternyata Belanda masuk lagi melalui Nika, dan juga sampai dengan tahun 62-63 kita harus mengusir Belanda dari tanah Papua tercinta kita. Jadi potensi negara kolonial untuk kembali masuk ke wilayah-wilayah di Asia itu semakin nyata. Misalnya juga kita melihat bagaimana yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kok misalnya Thailand dengan Kamboja itu kan perkara yang sudah lama, hanya gara-gara kolonial membagi wilayah yang dianggap oleh kedua negara tidak adil, terutama oleh Thailand, maka Thailand memprotes itu. Tentu saja ada unsur potensi yang dilakukan oleh negara-negara asing. Begitu juga batas wilayah Pakistan dengan India. Jadi memang semua dari mulai Eropa sekarang sudah bergeser ke Asia, dan kita tahu juga di Laut Cina Selatan sudah ada militer Tiongkok, kemudian di Australia sudah ada AUKUS, artinya Amerika dan sekutunya, begitu juga di Papua New Guinea. Jadi memang kita sedang dikelilingi negara-negara superpower, dan kalau kita tidak siap, maka kita tidak bisa lagi berharap bahwa kedaulatan kita akan terjaga. Jadi apa yang dilakukan di Batu Jajar kemarin ini juga sebuah diplomasi kepada dunia internasional bahwa kita siap untuk menghadapi ancaman apabila negara superpower coba menginvasi Indonesia. Silakan masuk, tapi kemungkinan keluar dengan menggunakan kantong jenazah. Kira-kira seperti itu. Itulah sistem pertahanan keamanan rakyat semesta kita untuk menghadapi ancaman potensi dari invasi negara-negara lain. Begitu. Baik, memang PR-nya memang tinggal bagaimana kita meningkatkan PDB kita, lalu kemudian jadi anggaran untuk militer juga bisa ditambahkan begitu. Sebab jika tidak memang akhirnya harus memilih antara mau pendidikan, makan bergizi, atau memang pertahanan seperti ini. Jadi seperti harus pilihan saat ini yang mana yang paling penting. Terima kasih sekali lagi Bang Slamet Ginting sudah berbagi bersama kami di Sido Sore. Salam sehat selalu.